Oke. Lanjut ke akurat, teman-teman. Kalau Excel, silakan nanti itu buat tugas kedua. Silakan dikerjakan, upload untuk menjadi tugas kedua ya. Oke. Lanjut ke akurat. Ke akurat, sudah buka akuratnya? Sudah, Pak. Nah. Oke, soalnya saya kirim ke grup ya. Nah, itu akurat untuk tugas ketiga. Udah? Bentar, kalau udah. Oke, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah terlihat ya? Jadi silakan masuk ke login akurat, langsung login ya. Kalau yang sudah punya akunnya, tapi kalau yang belum punya ya daftar akun gitu kan. Kemudian login. Wah, kok salah nih? Waduh, apa nih? Harus ada koma titiknya, Pak. Terus hurufnya dicampur, Pak. Ada kapital, ada enggak. Oh, gitu. Coba bisa mau saya bukain, Ya. Japri ke saya. Pakai akun teman-teman aja. Saya, Pak. Ya, Japri ya. Saya, Pak. Ya, kirim sama passwordnya. Udah, mana? Sebentar, Pak. Ini saya kenapa? Oke, Hica Siregar. Passwordnya Hica. S-nya huruf kapital, Pak. Ya. Oke, teman-teman sudah masuk ya. Ini contoh punya Hica. Nanti jadi kalau sudah masuk kan seperti tampilannya. Jadi teman-teman, akun ini itu berlaku selamanya. Yang berlaku 1 bulan hanya database-nya. Jadi kalau database ini expired, dia tinggal bikin database baru. Begitupun dengan teman-teman ketika nanti ujian, masuk pakai akun yang sudah dipunyai atau sudah didaftarkan, klik baru database. Jadi jangan bikin akun baru. Kalau bikin akun baru ntar repot. Minta email, minta handphone, minta verifikasi dan sebagainya. Cukup menggunakan data atau akun email yang sudah didaftarkan, gitu ya. Oke, kita lihat soalnya. Soalnya seperti ini, sudah terlihat belum? Yang di Word. Ada? Sudah tampil? Halo? Ya, Pak. Yo. Nah, di sini sudah belum? Pak. Ini ya. Yang tadi Bapak kirim di grup kan ya, Pak? Iya, yang saya di screen, tampil di screen. Enggak, ya, Pak. Multima Tekno. Di screen enggak, Pak. Wah, ini repot nih karena ini kalau Zoom tuh harus ganti-gantian. Yang ini. Ini udah ya. Nih, udah belum? Ya, udah sudah, belum? Pak. Oke, udah ya. Sudah. Nah, data ini kita buat di upload tadi. Caranya bagaimana caranya? Caranya tinggal klik plusnya itu, tambah tuh, klik database ya. Jadi kalau uji kom baru nanti klik juga, teman-teman. Namanya apa tadi? Namanya
PT apa sesuai dengan soal. Surya Kencana misalkan. Siregar, ya kan? Terus belum selesai Amin. ya. PT Surya Kencana Siregar. Surya. Tapi nanti sesuai dengan soal ya. Ya. Nah, pilih warnanya mau apa? Warna hijau, hitam, terserah. Kalau ada logo, ada. Kalau nggak ada, biar cepat pilih yang ada aja. Ya kan? Baru simpan. Kita suka warna oranye lah ya, merah ya. Simpan. Nah, database inilah yang berlaku 1 bulan kalau nggak bayar. Tapi kalau untuk akunnya itu berlaku selamanya, gitu ya teman-teman ya. Itu perlu dipahami. Jadi, kalau sudah punya akun akurat disimpan. Nah, ini data baru ini masih kosong, belum ada apa-apanya. Gitu kan? Tuh, masih kosong. Gitu ya. Kemudian setelah itu buka ya kan? Nah, seperti ini kan? Isi sesuai dengan di soal tadi. Ya kan? Nama perusahaannya apa tadi? Surya Furniture Siregar misalkan, ya kan? Gitu. Terus dan seterusnya. Kategorinya sesuai dengan soal. Apa kategorinya? Distributor ya? Distributor. Cabangnya lainnya. Gitu ya, teman-teman ya. Others. Teleponnya udah sesuai dengan soal semuanya nih pokoknya, ya. Jadi jangan ada yang nggak sesuai dengan soal. Indonesia. Nah, dalam info perusahaan itu ada hal yang penting teman-teman. Terpenting tanggal mulai data. Kapan tanggal mulai datanya? Itu harus sesuai dengan soal. Kalau nggak sesuai dengan soal, maka nanti saldonya nggak sama. Kenapa? Karena nanti kan teman-teman di sini akan diminta untuk mengimpor data perusahaan, data akunnya. Jadi dasar akunnya itu yang mempunyai perusahaan di soal, bukan dibuatan oleh akurat. Jadi kalau tanggal mulai datanya nggak sama, sudah salah, ke depan pasti salah. Gitu. Karena nanti akan berpengaruh dengan penyusutan, amortisasi dan lain sebagainya, gitu ya. Sampai ke transaksinya. Tanggal mulai data di sini tanggal 30 Juni 2022. Nah, Juni 2022. Tapi kalau di soal saya yakin itu tahun 2018 atau kalau nggak tahun 2020. Yang mana PPE-nya masih 10%. Nah, itu perlu diperhatikan nanti. Kalau di sini saya buat sudah yang 11%. Kan PPE itu per 1 Mei ya atau 1 Juni itu. Ya 1 Juni kan, ya Mei, 11% kan. Nah, nanti yang perlu teman-teman perhatikan nanti soalnya tahun berapa baru disesuaikan tadi PPE-nya gitu ya. Jalannya jalan apa nih? Kelapa Gading Utara. Nggak salah aja lah Jakarta gitu kan. Tapi teman-teman harus sesuai dengan soal. Kode posnya nih misalkan seperti ini ya. Nah, di sini yang terpenting nama dan tanggal mulai data. Itu ya, teman-teman ya. Oke. Kalau sudah lanjut. Nah, ini info fitur perusahaan. Ketentuan umumnya apa? Ada 3. Beberapa pelanggan menggunakan SGD. SGD itu mata uang asing. Perusahaan adalah PKP, kena pajak. Dan yang ketiga, perusahaan melakukan pencatatan aset. Nah, oke. Apakah Anda membeli tidak? Apakah menggunakan transaksi mata uang asing? Iya. Klik di sini. Apa mata uang asingnya? SGD. Ya, Singapura dolar. Jadi bukan di sini. Kadang-kadang orang nyari di sini nggak bakal bisa berubah. Kalau di mata uang sininya diganti SGD, ya di sini ya nggak, SGD bukan mata uang asing nanti, tapi mata uang dasar kan. Gitu ya, paham ya? Jadi untuk SGD itu ada dia di fitur dasar, bukan info perusahaan. Itu lanjut satu lagi, pengusaha kena pajak ya 3 1 2 3 ya. Oh, satu lagi. Apakah perusahaan Anda mencatat aset perusahaan? Ya, mencatat. Ya kan? Ada asetnya kan? 3 1 2 3 ya checklist. Lanjut. Fitur penjualan ada 5. 1 melakukan penawaran penjualan kepada pelanggan. Kedua, retur penjualan diakui sebagai pengurang piutang. Ketiga, menghitung dan membayar komisi salesman. Yang keempat, perusahaan mengirimkan melalui jasa pengiriman. Yang kelima, memberikan
tenggang waktu atau syarat dan tenggang waktu, ya kan? Ingat-ingat ya. 5, 1, membuat surat penawaran. Kedua, ini ya. 3, membayar komisi salesman. 4, ini apakah benar mengirimkan jasa pengirim? Ya. Yang kelima, memberikan syarat dan tenggang waktu kepada pelanggan. 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan di soal ya. Lanjut. Ketiga, fitur pembelian ada 3. Bagian gudang membuat PO, ya kan? Bagian PO apa? Accounting membuat PO kepada pemasok yang terpilih. Dalam proses pembelian barang, proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain. Nah, 3-3 saya ikut saja semua. Gitu ya. Harusnya lanjut. Bagian keempat, gudang yang dimiliki 2. Apakah perusahaan memiliki 1 gudang? Ya, 2 kan. Kemudian perusahaan memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Nah, sini. Ya. Metode yang digunakan apa? FIFO. Sudah sama kan? Oke, kalau sudah lanjut. Nah, di sini jangan sampai di checklist. Apakah Anda ingin akun otomatis membuatkan daftar akun? Enggak. Kenapa? Karena soalnya nanti perusahaan menggunakan akun sendiri tuh, sudah menyiapkan. Perusahaan akan menggunakan daftar akun perkiraan yang dimiliki perusahaan. Gitu kan? Artinya jangan di checklist. Kalau di checklist nanti teman-teman double, berantakan nanti ya, jangan sampai di checklist ya. Jadi ada 2 poin penting di sini. Apa itu? Info perusahaan, tanggal mulai data dan akun perkiraan di sini. Jangan sampai di checklist. Itu ya, bisa dipahami teman-teman ya. Kalau sudah selesai. Kita tunggu sebentar. Nah, berarti data perusahaan PT Surya Furniture Siregar sudah jadi, tapi belum ada datanya. Nah, untuk itu kita cek datanya apa aja yang harus diimpor. Data yang akan diimpor itu dilihat dari linknya di sini. Nah, teman-teman silakan nanti juga sama akan ada link untuk diimpor ke dalam Akuret. Ya, di copy, ini copy, bit.ly-nya di copy ke Google. Ke pencarian ya, di copy. Seperti ini, saya tampilkan. Mana nih? Ya, kakak. Kakak sana kakak. Nah, ini ya. Jadi tadi link yang tadi saya copy di sini, bit.ly. Nah, datanya nih di sini. Begitupun dengan teman-teman nanti ketika uji kom kan ada soal tuh, diketik tuh bit.ly-nya jangan sampai salah atau apapun itulah ya. Di-download. Nah, download bisa di-download semua ya. Klik kanan atau dibuka dulu atau gimana caranya bisa di-download kok. Nggak bisa ya? Oke, kalau nggak bisa di-download. Itu Pak yang pojok kanan Pak. Nah, di sini ada Yum-nya kelihatan. Nah, klik ini download ya. Download Pojok semua. kanan ya. Udah. Kalau sudah download terus kemudian diekstrak. Ya, diekstrak. Ekstrak itu kan rar ya, diekstrak. Baru nanti kita impor. Nah, sudah itu buka lagi kalau sudah di-download, sudah diekstrak, baru kita masukkan ke dalam Akuretnya. Di sini. Ini saya harus stop screen terus karena Zoom nggak bisa itu ternyata ya. Nggak bisa langsung. Sudah kelihatan belum Akuretnya? Kelihatan nggak? Sudah. Sudah ya. Klik impor akun, cari. Yang pertama kali kan tadi impor akun ya, akun perkiraannya. Cari filenya di mana tadi? Yang tadi sudah saya share itu di sini yang sudah di-download. Tadi itu di sini sebentar. Nah.
Nih daftar akun, open, unggah, seperti ini kita abaikan, lanjutkan. Nah, ini setelah ini jangan lupa di checklist konfirmasi impor data. Yang akan kita impor apa aja nih? Satu ada kas, bank, itu yang ada di Excel-nya. Bener nggak di Excel gitu? Bener, sama tuh ya. Kita cocokkan. Kalau sudah sama, kita impor. Gitu ya. Tuh, kalau sudah di checklist baru kita lanjutkan. Kalau ada yang salah, misalkan nanti gagal nih. Kalau gagal, tinggal klik gagalnya. Tapi kebetulan ini semuanya berhasil nih. Kalau ada yang gagal, misalkan 5 data gagal, diklik datanya. Kenapa gagalnya? Kalau gagal, berarti yang gagalnya diperbaiki, impor ulang bisa atau impor manual. Ketika impor ulang, berarti data-data yang sudah diimpor dihapus. Misalkan seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Sebentar. Misalnya, nah dari sekian 72 akun, ada yang gagal, misalkan apa yang gagal? Kalau yang gagalnya misal PP keluaran nggak ada angkanya, udah abaikan. Tapi kalau yang ada angkanya, misalkan sini gagal, data double atau database sudah ada gitu kan. Sudah ada. Dan ada berapa nomor nih? Ada 5 sama ini misalkan. Berarti yang lain dihapus, teman-teman. Gitu kan, hapus. Yang sudah berhasil dihapus, jangan diimpor ulang. Kalau diimpor ulang itu hapus sampai database aja, 2 ini aja yang diimpor. Atau klik manual ya. Caranya begitu caranya. Gitu. Oke ya. Baru 2 ini aja, misalkan 2 yang gagal, ya 2 aja yang diperbaiki, kemudian disimpan, impor ulang, kayak tadi caranya. Paham ya? Tapi kalau seandainya yang gagalnya dicek ternyata yang gagal kok cuman apa ya, di sini misalkan selisih barang, ya abaikan aja, orang nggak ada angkanya. Gitu ya. Bisa dipahami teman-teman ya? Ketika gagal, cek yang gagal apa, akun apa. Kita lanjut. Oke ya, akun berhasil. Sekarang impor pemasok. Nah, sama. 1, 2, 3 itu sama. Impor akun perkiraan, impor pemasok dan pelanggan itu sama persis caranya. Impor, cari filenya, impor daftar pemasok. Open, unggah, lanjutkan. Kemudian jangan lupa checklist konfirmasi impor data. Kalau sudah, baru dilanjutkan. Oke, nah berhasil ya. Tutup. Impor akun pemasok sudah, baru pelanggan. Sama persis. Jadi 1, 2, 3 persis sama ya. Ingat, 1, 2, 3 sama caranya. Kalau yang 1 berhasil, harusnya 2 dan 3 berhasil. Karena caranya sama. Oke, lakukan konfirmasi impor data. Berhasil, ya kan? Nah, untuk yang kelima, barang dan jasa dan aset tetap itu ada membuat kategori dulu gitu kan. Kita cek soalnya ya. Ini nggak kelihatan di sini ya. Ini saya buka soalnya. Kalau teman-teman baca teliti itu ketika di proses impor barang dan jasa, nah pada saat teman-teman melakukan impor barang dan jasa harus membuat kategori terlebih dahulu. Apa kategorinya? Kategori persediaan dan kategori gudang. Nah, kalau ini nggak dibuat, pasti gagal. Gitu ya. Jadi harus dibuat. Caranya bagaimana? Caranya kita buka ke akurat lagi. Buka menu persediaan. Kemudian kategori barang. Kategorinya apa tadi? Kursi dan meja, ya kan? Meja dan kursi. Ya, kursi. K-nya besar, kursi. Kalau sudah, simpan. Gini aja udah, nggak usah yang lain. Kursi simpan. Terus, berhasil kan? Meja. Meja juga simpan. Nah, berhasil. Berarti kategori persediaan sudah ada. Kemudian apa lagi? Kategori gudang. Sama di persediaan
bikin gudang. Kategorinya, gudangnya apa namanya? Depan. Nah, simpan. Terus belakang. Jadi gudangnya itu gudang depan dan gudang belakang. Simpan. Kita cek, sudah ada belum? Oh, sudah ada. Ya tadi kategori persediaan kita cek juga sudah ada belum? Nah, kategori persediaan kita cek. Sudah ada meja dan kursi, gitu ya. Jadi cara ngeceknya klik ledgernya. Ini di sini. Yang hijau-hijau nih. Ini tuh untuk ledgernya, listnya. Apapun itu ya. Nah, kalau sudah membuat kategori baru bisa impor. Kalau teman-teman langsung impor pasti gagal. Itu ya. Ingat ya. Kategori barang. Unggah, lanjutkan, checklist. Lanjutkan. Berhasil. Itu ya, teman-teman ya. Terus pertanyaannya kok, lah aset di mana? Kan tadi ada aset tuh. Ya kan? Nah, untuk aset itu berbeda caranya. Tetap membuat kategori terlebih dahulu. Kita buka soalnya. Untuk mengimpor aset tetap harus ada kategori aset. Nah, ya kan? Tuh ada kategori. Jadi teman-teman buat kategori aset terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Sama kayak tadi, cuman beda posisinya. Di aset tetap, klik. Kemudian kategori aset. Klik. Tadi apa aja tadi? Tadi itu yang pertama tanah, gedung, dan peralatan. Ya kan? Tanah, klik simpan. Kemudian gedung, simpan. Peralatan. Ini diklik kalau nggak simpan. Itu ya, baru kita impor. Caranya gimana caranya? Klik di sini, klik aset tetap, kemudian klik aset tetap lagi. Nah, ini kan bikin baru manual nih. Nah, diklik di sini ya, listnya. Belum ada nih daftar aset tetapnya. Caranya bagaimana? Caranya tinggal di-download. Bukan download, impor. Sorry, download. Impor, klik impor data. Impor dari Excel. Ya kan sama kayak tadi. Klik, open, unggah. Nah, karena untuk aset tetap gak ada checklist ya, ya udah lanjutkan aja. Jadi yang akademi 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan soal. Berhasil ya. Oke. Kalau sudah selesai. Berarti untuk impor akun semuanya sudah selesai dan berhasil. Kita tinggal lanjutkan. Soalnya apa selanjutnya nih? Selanjutnya soalnya itu melakukan proses akhir bulan, gitu kan? Jadi setelah melakukan persiapan awal, langkah selanjutnya melakukan proses akhir bulan di mana Singapura dolarnya itu rate-nya itu 10.500, ya kan? Kemudian membuat laporan neraca kontrolnya, gitu kan, di laporan. Caranya bagaimana? Nah, caranya share sama ya, saya share dulu ya. Ini saya close. Proses akhir bulan, klik di sini menu perusahaan. Fokus belajar. Kemudian Fokus belajar. proses akhir bulan. Fokus belajar. Proses akhir bulan ya. Pilih bulannya. Bulannya tadi apa? Juni 2022. Ya kan? Singapura dolarnya rate-nya 10.500. Ya kan? Bener nggak? 10.500 samain. Tuh, gitu ya. Kalau sudah diapain? Yang penting kalau tanggal sama tahunnya sama, sudah disimpan. Mana simpannya tuh? Coba zoom nih, simpan. Oke, proses akhir bulan selesai. Baru itu sudah tergenerate. Kalau belum melakukan proses akhir bulan, maka ketika membuat daftar neraca itu sekontrol, maka aset tetapnya itu belum tergenerate beban penyusutannya gitu.
Kita cek ya, Juni 2022. Nah, gitu. Tampilkan anak akun. Nah, udah kan? Tuh, ini hasilnya ya. Oke. Ini saya capture nih. Nah, saya ada yang ketinggalan nih. Ketika teman-teman melakukan apa namanya? Melakukan tadi itu harus di-capture ke Word, teman-teman. Ketika melakukan impor apa itu di-capture-in ya. Di-capture, jangan nggak di-capture. Jadi nanti yang dikirimkan ke asesor itu Word-nya. Ya. Jadi saya lupa. Oke ya. Berarti setiap mengisi Transaksi. impor data di capture ya Pak? Nah, capture, impor data capture gitu ya. Itu ya tadi capture. Jadi capture tinggal print screen sama Word kosong buka gitu ya. Tadi saya lupa nih. Ya ingat ya, ingat nih. Jadi jangan lupa ketika membuka Accurate juga membuka Office, Word atau WPS ya, bisa Office, bisa WPS gitu ya. Oke ya, teman-teman ya. Lanjut ke transaksi. Soalnya nomor 1 apa soalnya? Nah, tanggal 2 Juli 2022, nah, sudah kelihatan belum? Dibaca sendiri aja ya, karena kalau saya itu bolak-balik ini. Ini kan. Nah, kalau saya pindah ke akurat, ternyata nggak pindah ke akuratnya ya. Ini saya di akurat, pindah nggak? Yang kelihatan apa yang kelihatan? Soalnya ya, Wordnya, di akuratnya enggak ya? soalnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, soalnya teman-teman buka di handphone, biar saya cepat. Karena kalau di sini saya harus stop sharing, baru buka lagi. Baru bisa pindah ternyata. Zoom tuh gitu ya, nggak bisa langsung ya. Kalau Meet itu bisa, tapi sekarang Meet waktunya cuma 45 menit katanya ya infonya ya. Harus berbayar juga. Saya belum tahu, belum ketemu di mana cara beli Meet-nya. Kalau Zoom saya punya langganan. Oke ya. Kasus seperti ini. Soalnya apa nomor 1? Nomor 1 soalnya tanggal 2 bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang sebagai berikut. Nah kan, meja persegi 10 piece, meja bundar 20 piece, meja kerja 10 piece dengan ketentuan dikirim di tanggal 3 Juli gitu kan. Berarti persediaan, klik persediaan membuat permintaan barang. Permintaannya apa? Tanggalnya tanggal berapa tadi? 2 Juli, jangan sampai salah. Ini default terus ini. Kalau teman-teman nggak ganti tanggal, nanti salah. Karena kalau Accurate tuh default up to date hari itu gitu ya. Permintaannya beli, yang diminta apa tadi? Meja persegi. Cari. Salah, bukan meja bundar nih. Tuh. Meja persegi. Nah, meja persegi berapa? Tanggal dimintanya tanggal 3 Juli ya. Nah, berapa? 10 piece. Nah, lanjut. Terus apa lagi? Meja bundar 20 piece. Meja bundar tanggal 3 Juli 20 piece. Satu lagi meja kerja. Sama tanggal 3 Juli 10 piece juga. Lanjut. Sudah ya? Nah, paling Oh, maaf, gampang tanggalnya tanggal 2 Juli. iya. Ini 2 Juli. Ini 2 Juli kan? Iya, betul Pak. Nah, kalau sudah capture, gini caranya. Print screen, kemudian buka di Word-nya, teman-teman. Nah, di sini, di capture. Capture seperti ini ya. Tadi saya lupa capture yang tadi. Nah, gini, harus di capture. Itu ya, di capture-capturein ya. Paham ya? Ini sekali aja nih saya capture-in. Nanti yang lain di capture di ketika pelatihan ya. Karena ini nggak bisa langsung kalau saya gini terus kelamaan. Ya. Oke ya, paham? Bisa dipahami teman-teman? Nah, kalau sudah baru disimpan. Nah, simpan. Sebelum Siapa? disimpan di capture dulu ya. Oke, tanggal 2 clear, selesai gitu aja. Tanggal 3 selanjutnya. Tanggal 3 perusahaan membuat PO atas permintaan dari
gudang kepada PT Sentra Furniture dan PT Indah Jaya. Ternyata 3 barang tadi itu nggak bisa dipenuhi oleh satu PT, maka perusahaan mengorder kedua PT yang mempunyai produk tadi gitu ya. Yang pertama PT Sentra Furniture, yang kedua PT Indah Jaya. Gitu ya. Yang Indah Jaya, yang Sentra Furniture hanya meja bunda 20 piece, ya gitu kan. Berarti ke pembelian, klik pesan pembelian. Gitu. Ke Indah Jaya dulu pertama kali. Indah Jaya tanggalnya 3 Juli 2022. Bukannya PT sih. Iya, Indah Jaya kan PT kan? Tuh, ya enggak? Indah Jaya kan? Di soalnya. Iya, Pak. Sentra Furniture, sorry. Sentra Furniture. Sentra dulu ya. Iya, Pak, baru Indah. Sentra Furniture. Barangnya apa? Kita nggak perlu pilih. Kenapa kita nggak perlu pilih lagi? Karena tadi sudah diinput oleh bagian gudang. Maka kita cukup ambil. Klik. Ambil dari permintaan. Gitu. Klik, ya kan? Nah, yang untuk yang di sentra apa aja? Cuman meja bundar aja. Yang persegi sama meja kerja jangan di checklist. Nah, di uncheck. Ya. Lanjut. Kemudian harganya kan belum ada nih harganya. Harganya ada nggak? Harganya 95.000 kan? Klik di sini. Harganya 95.000. Gitu. Kalau PPN-nya di sini 11, jangan kalau misalkan soalnya bisa 10% nih, ya kan? Berarti nggak di sini, ini biarin aja dulu, ya kan, lanjut. Cara ngerubahnya di sini. Nah, info lainnya PPN di sini klik. Kalau seandainya 10%, ya kan? Paham ya? Tapi kalau 11% ya di sini. Gitu. Bisa dipahami teman-teman ya? Oke, terus info apa lagi? Barang diharapkan datang tanggal 4 Juli kan? Nah, selain itu baru barangnya, info lainnya. Diharapkan datang 4 Juli. Gitu. 4 Juli. Kalau nggak ada ketentuan, ya samain aja sesuai dengan pesanan tanggal 3 Juli. Kalau sudah, simpan. Gitu. Selesai kan? Belum selesai, berarti tanggal 3 ada 2. Yang tadi ke Indah Jaya, sekarang ke Indah Jaya tadi Sentra Furniture udah. Sekarang Indah Jaya. Tanggal sama tanggalnya 3 Juli. Sama caranya, ambil dari permintaan. Pilih barang, tinggal 2. Yang tadi kan sudah diambil ke Sentra Furniture, ya kan? Tinggal 2, lanjut. Kemudian harganya masukin. Berapa harganya untuk yang meja persegi? Yang meja persegi itu harganya 77.000. Yang meja kerja 88, ya kan? Sama ya. Lanjut, yang ini 88. Nah, lanjut. Kalau PPN-nya berubah di sini, berubahnya. Ya kan? Paham ya? Tanggal diharapkan datang 4 Juli sama. 4 Juli. Nah, kalau sudah, simpan. Nah, ini capture dulu, taruh di Word, baru simpan. Ya, jangan lupa di capture. Kenapa? Untuk pembuktian. Oke. Berarti tanggal 3 sudah selesai. Gitu ya. Lanjut. Transaksi nomor selanjutnya. Tanggal 4. Nah, tanggal 4 itu apa, coba bacain tanggal 4. Perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture pada barang yang dikirimkan. Terus nomor surat jalannya 9095. berarti menerima barang ya. Pembelian, Iya. penerimaan barang dari Sentra Furniture ya. Iya. Sentra Furniture. Tanggalnya berapa? 4 ya? 4 Juli. 3. 4 Juli. 4 ya? 4 Juli Tanggal kan? 4, Pak.
4, Pak. 4 Juli, ya betul. Betul kan? Nomor terimanya berapa? 9095 ya. Oke. Dari mana terus ambil? Ambil dari pesanan. Kata datanya sudah dipesan, jadi nggak perlu pilih ya. Nah, ini yang diambil. Kan masuk ke dalam gudang depan kan? Nah, kita klik gudangnya tuh, masih belakang kan diganti. Depan. Nah, gitu ya. Simpan. Apalagi pesannya? Pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Di info lainnya, pengiriman menggunakan mobil box, ketik aja mobil box karena belum ada kita bikin. Nah, kita kasih simpan. Nah, gitu ya. Diketik, simpan. Nanti untuk selanjutnya nggak perlu diketik. Ketika kita klik mobil blok ada, gitu ya. Oke, udah. Kalau sudah simpan, selesai. Kita capture ini. Nah, kita capture apanya capture? Boleh depan, boleh ininya boleh nih biar tahu kalau gudang kita sudah kita ganti gudangnya nih. Jangan sampai dikiranya kita belum ganti gudang gitu ya. Cari kira-kira yang menarik gitu, yang bisa diunjukkan ke asesor. Kan asesor tuh butuhnya kamu tuh bisa nggak sih akurat gitu. Simpan. Kalau seandainya lupa Pak, saya lupa capture bagaimana? Nggak masalah. Klik pembelian, klik penerimaan, buka ledgernya, tadi klik lagi. Nah, bisa di capture gitu kan. Jadi nggak ada istilah kelewat, bisa kok. Seandainya lupa capture, juga bisa dibuka kembali gitu. Gitu ya, bisa dipahami teman-teman ya. Lanjut. Baca lagi soal selanjutnya. Tanggal 5. Ayo, tanggal 5. Perusahaan apa? Perusahaan Menerima barang. Menerima barang sekaligus tagihan atas barang yang kepada PT Indah Jaya. Bedanya apa dengan tanggal 4? Kalau tanggal 5 kan menerima barang plus tagihan. Kalau tadi kan menerima barang aja kan, bener nggak? Nah, karena si PT Indah Jaya itu mengirimkan barang sekaligus tagihannya, maka nggak di penerimaan, tapi di faktur langsung. Klik pembelian, klik faktur. Itu. Kenapa faktur? Karena ada tagihan. Tanggalnya 5 Juli. Itu ya. Nomor fakturnya berapa? Invoice, INF, Indah 10, bener nggak? Tuh, ya kan? Terus ambil dari pesanan. Gitu ya. Nah, gudangnya, kalau tadi kan satu-satu dari sini ya, ngeklik gudang ya. Ada cara cepatnya kalau seandainya listnya banyak. Cara merubah gudang, diklik di sini aja. Ubah departemen, proyek, gudang, dan semua rincian. Ubah gudang. Gudangnya masuk ke depan semua. Jadi barang yang diterima masuk dalam gudang depan. Sudah, kita cek. Masih depan. Kan? Tadi kan di belakang. Bener nggak? Kemudian apa lagi? Menggunakan mobil box. Nah, info lainnya. Mobil box. Sekarang kita klik mobil. Pasti sudah ada. Nah, oke. Kita capture. Taruh di Word. Ya kan? Ntar saya kirim deh Word-nya juga. Biar buat gambaran. Kalau sudah, simpan. Nah, udah selesai. Nah, gampang kan ya? Lanjut. Mau tanya dong, Pak, Apa? itu kan yang PT Indah Jaya itu pada tanggal 3 Juli. Tanggal 3 Juli. 3 Juli. Terus Tadi kan yang Bapak input 5 Juli. tanggal atas. Jadi tanggal 3 Juli dipesan tanggal 3 Juli. Perusahaan menerima barang sekali tagihannya yang dipesan tanggal 3 Juli, bukan tanggal 5 Juli. Tanggal 5 tuh sekarang ini. Soalnya yang atas ini. Tuh, bentar. Oke. Ini ya. Tadi kan tanggal 5 ini transaksi tanggal 5. Yang tanggal 3 itu pesan barangnya. Yang ini kan. Jadi dia oke, menerima Pak. tagihan dan barang itu yang dipesan tanggal 3 Juli waktu lalu gitu. Clear ya? Lanjut. Pak. Ayo lagi. Tanggal 6 apa tanggal 6?
Perusahaan melunasi hutang kepada PT Indah. Nah, perusahaan dengan nomor faktur IJ invoice 778 menggunakan cek mandiri dan nomor gironya GR0095 ya. Tanggal jatuh Ya. temponya 12 Juli gitu kan. Nah, Mm-mm. caranya bagaimana? Ke pembelian, terus pembayaran. Pembayaran. Pembelian. Dari PT Indah Indah Jaya. Jaya. Nomor invoice. Nomor IJ. invoice-nya berapa? IJ IJ. garis miring invoice strip. Di mana nomor invoice-nya? Nomor invoice-nya di nomor bukti bukan sih? Bukan nih. Nomor bukti bukan, Pak. Mana nomor buktinya? Bukan deh. Itu yang di Tanggal atas bayarnya tuh. ini ya. Nomor bukti di atas. Tanggal 6 Juli ya? Iya. Pembayaran menggunakan mandiri. Mandiri IDR dengan cara giro, gitu kan? Nomornya GR 0095. Nah, yang menjadi pertanyaan, fakturnya dari mana? Kita justru pilih yang mau kita bayar itu yang mana, gitu kan? Yang invoice ini. Yang ini ya, yang atas ya. Bukan yang bawah, gitu. Lanjut. Terus nilainya gimana? Tanggal ceknya tanggal bayar tanggal 6, jatuh temponya tanggal berapa? 12 kan ya? 12. Ya. Nah, nanti ceknya itu tanggal 12 akan tergenerate otomatis. Tapi sebelum tanggal 12 belum berkurang uangnya gitu. Yang ini tinggal di-refresh. Itu ya. Kalau sudah capture. Itu invoice-nya dari impor data ya, Pak? Invoice-nya dari ambil. Import data. Bukan impor tapi ambil. Jadi yang mau kita bayar yang mana gitu. Tadi di sini ya. Dari Emang ambil, udah bukan ngikut impor ya, ambil. Oke? Kalau sudah kita simpan. Selesai. Oke, ada lagi? Lanjut. Tanggal selanjutnya, ayo, apa? Tanggal 8. Ya, Perusahaan menerima tagihan dari PT Sentra Furnitur atas penerimaan barang tanggal 4 Juli. Dengan nomor Terus? faktur pembelian Sentra strip 017. Nah, terus? Terus barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut Armada Express. Dalam Berarti kurung buat vendor baru baru kan? dengan mata uang. Ya. Terus, namun hingga barang diterima, tagihan atas biaya angkut belum diketahui oleh perusahaan. Untuk itu, perusahaan membuat asumsi atas biaya tersebut sebesar 500.000 karena belum ada tagihan dari Armada Express, kita asumsikan aja deh. Toh Sentra Furniture sudah kirim tagihan. Kita asumsikan 500.000. Biaya ongkos angkut ini akan menambah harga pokok pembelian dan dibayar ke Armada Express gitu kan. Nah, berarti tanggal 8 Juli apa tuh pembelian, kemudian faktur pembelian dari Sentra Furniture. Sorry, sebelum itu membuat apa dulu? Membuat ini dulu ya Armada Express ya. Caranya gimana? Membuat vendor baru. Vendor itu pembelian, kemudian supplier, pemasok. Nah, bikin kategorinya umum aja deh. Namanya siapa? Armada Express. Udah gini aja, nggak usah dilengkapin. Yang penting ada namanya. Klik. Udah ada ya, pemasok Armada Express ya. Oke, baru kita bikin tadi apa fakturnya. Pembelian, kemudian faktur pembelian. Sentra Furniture ya, dari Sentra Furniture. Tanggalnya 8 Juli. Nomor fakturnya Sentra 017. Terus, apa lagi nih? Apa nih kira-kira? Ini kan ada jasa angkut di mana di sini? Rupiah sini. Cari
jasa angkut ini akan menambah harga pokok pembelian. Nah, harga pokok nggak ada pembelian. Nah, beban angkut pembelian. Jadi biaya angkut ini akan menambah beban angkut pembelian. Berapa jumlahnya? 500.000. 500.000. Ini enggak? Iya. Ya kan? Nah. Nah, kok ini ya? Kayak ada yang salah nih. Itu ambil invoice-nya dulu gak sih, Pak? Enggak ya? Enggak, bentar. Saya salah nggak? Oke, terus invoice-nya pembelian ya. Kan nggak ada itu ya kan, perusahaan menerima tagihan penerimaan barang 4 Juli. 4 Juli itu 4 Juli itu ada invoice-nya emang ya? Dari penerimaan barang. Gak ada ya? Beda lagi 95. Saya agak lupa nih. Kalau saya masukin, aneh dong. Nah, tanggal 8 menerima atas yang 4 Juli itu ini, bener nggak sih? Oke, saya ulang ya. Saya hapus dulu. Iya. Di pembelian, kemudian faktur, PT-nya Sentra Furniture, tanggalnya 8 Juli, nomor fakturnya Sentra 017, ya kan? Oke. Ambil penerimaan. Oke, ya benar ya diambil ya. Sorry ya diambil. Jadi yang tanggal menerima tagihan dari yang barang tanggal 4 Juli ini, yang nomor ini 9 nomor invoice-nya itu 9095 gitu ya. Kita ulang lagi ya. Berarti setelah ngisi pemasok, ngisi tanggal, nomor terus ambil dari penerimaan. Kemudian armadanya baru di sini pilih. Akun perkiranya apa nih? Beban angkut pembelian. Beban angkut. Biaya ongkos angkut. Angkut ada nggak angkut? Angkut. Beban angkut pembelian. Oke. Iya. Nah, di sini baru dialokasikan ke barang. Ya, siapa kemana gitu kan. Tadi belum keluar kan ini ya kan? Iya. Nah, ini ke Armada Express. Berapa jumlahnya? Karena belum ada dari 500.000. armadanya, maka kita ketik 500.000 gitu ya. Tadi ada ketinggalan ini. Ini capture nih penting nih karena dianggap kritikal sama asesor. Nah, saya kirim nanti. Itu ya. Kalau sudah lanjut. Ini udah juga ya. Kalau sudah simpan. Udah nggak ada lagi kan? Simpan. Oke. Ini juga kita capture. Simpan. Nah, berhasil. Lanjut. Selanjutnya apa? Tanggal 9 Juli. Apa tanggal 9? Perusahaan menerima tagihan dari Armada Express atas jasa pengiriman yang dipesan oleh PT Sentra Furniture. Oke guys, sebelum itu saya absen dulu. Saya sudah janji sama yang kerja. Saya buka kamera dulu, udah jam 2 lewat. Semua buka kameranya. Saya mau capture buat absen sesi ketiga terakhir ini. Sudah? Yuk, 1. Merlinda, Anissa, Noyaf. Yuk.
1, 2, 3. Ini satu orang yang belum masuk nih sebenarnya, tapi nggak apa-lah. Oh, Andres baru keluar tuh kan. Error. Ya weh, nggak apa deh. Satu lagi deh. Bisa nggak si itu suruh masuk satu lagi? Tapi tadi sudah 63 sih. Ini 59. Oke, nggak apa ya. Ada yang WA. Satu lagi. Oke, kita lanjut. Ya, udah, makasih. Nggak bisa apa. Lanjut ya. Lanjut. Lanjutkan. Nah, kok jadi ini sih? Udah pindah belum? Udah. Udah ya. Bagi anjing. Oke, lanjut. Sekarang tanggal 8 tadi ya, 9, sorry. Perusahaan menerima tagihan dari Armada Express atas jasa pengiriman barang yang dipesan pada Center Furniture. Ternyata biayanya 475, gitu kan. Berarti kita eksekusi rubah ke pembelian. Faktur pembelian. Faktur pembelian. Tanggalnya Armada Express ya. Anjing mau Armada Express ya. Tanggalnya 9 Juli. Nomor fakturnya tadi berapa? AE 0107 ya. Nah. Kemudian dari mana nih? Terus ambil. Dari mana? Biaya pembelian, ya kan? Kan tadi ada tuh, nih. Tuh, ya kan? Loh kok nggak ada? Kan gitu pertanyaannya. Ya nggak ada karena biaya pembelian itu ada di sini, di RP ini. Baru kita capture. Nah, ketika merubah gini teman-teman capture, rubah 475. Nah, ini penting nih. Capture di Word ya. Lanjut kalau sudah dibayar nggak tadi tuh? Keterangannya dibayar atau cuma ditagih doang? Oh, karena cuma ditagih ya udah simpan. Kalau sudah simpan. Karena nggak ditagih, nggak dibayar. Kalau dilakukan pembayaran baru diproses, gitu ya. Lanjut. Tanggal 10. Nah, tanggal 10 perusahaan melakukan deposit kepada PT Mulia Abadi sebesar 7.500.000 termasuk pajak dengan nomor faktur DP 18. Pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan Bank Mandiri. Deposit ini nanti akan digabungkan oleh perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian, gitu ya. Berarti pembelian, terus uang muka pembelian. Uang muka pembelian. PT Mulia Abadi. Tanggalnya 10 Juli. 10 Juli kan. Nomor fakturnya DP 18. Itu ya. Kemudian apa lagi? Uang mukanya berapa? 7.500.000. Kena pajak. Termasuk pajak. Ya kan? PPI berapa? 12%. Ya udahlah mau gimana gitu kan. Kemudian proses pembayaran. Nah, ketika proses sama banknya tanggalnya kan berubah tuh. Ganti lagi tanggalnya. Tanggal 10 Juli. Mas setiap ada transaksi harus dicek tanggal ya, teman-teman ya. Menggunakan Mandiri IDR. Nah,
transfer, ya kan? Udah. Kalau sudah, simpan. Nah, ini capture. Udah simpan. Oke. Selesai, ya. Terakhir yang pembelian, baru nanti penjualan. Berapakah sisa uang di Bank Mandiri perusahaan setelah ada transaksi ini? Nah, ini tanggalnya tanggal 13, ya. Lupa nih ngerubahnya. Nanti teman-teman ganti ya tanggal 13 ya. 13 Juli. 13 Juli berapa? Posisi uang di Bank Mandiri IDR. Kita cari. Di cash in bank, mana cash in bank? Terus Jadi history bank. Banknya apa? Mandiri IDR kan? Tanggal 1 Juli sampai tanggal 13 Juli. Nah, bener kan? Tadi ada yang bayar utang sama tadi 7,5 itu yang DP. Bener nggak? Ini capture. Reward. Gitu ya teman-teman ya. Untuk pembelian sudah selesai. Lanjut ke penjualan. Nah, bedanya kalau akurat ini kan ngelis sama DJP ya. Artinya kalau nggak punya nomor seri faktur pajak nggak bisa diproses penjualannya. Maka sebelum melakukan penjualan, maka harus menginput nomor seri faktur pajak terlebih dahulu. Nah, ini ada contoh daminya nih. Nomor serinya 800 ini 400 sampai 500. Masukin. Caranya bagaimana? Caranya di Smart Link Tag penomoran faktur pajak. Masukin, ya kan? Masukin sampai 500. Jadi kalau nggak ada nomor seri faktur ini nggak bisa menjual. Itu bedanya. Capture. Ya kan? Oke, lanjut. Kemudian ini cek ya, sudah ada ya. Tuh, sudah ada. Nomor 400 sampai 500. Tanggal 6. Perusahaan mengirimkan penawaran kepada CV berkah abadi. Apa aja surat penawarannya? Kursi bar 20, kursi kerja 20, kursi santai 20 dengan harga sekian, 27. Ya kan? Ada di soal ya. Tanggal 6 Juli mengirimkan penawaran. Penawaran penjualan ke CV berkah abadi. Ya kan? Tanggal 6 Juli. Apa aja ya tadi? Kursi bar 20. 20. Harganya 170 ya. Lanjut, apa lagi? Kursi kerja Kerja 275. 20 ya. Terus satu lagi? Santai. Kursi santai ya? 20 juga ya? Iya. Oke, apalagi? Udah? Udah, kalau Udah. sudah capture, simpan. Gitu. Itu ya. Lanjut, tanggal selanjutnya apa soalnya? Tanggal 7, perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV berkah Berkah abadi abadi. dengan nomor Oke, berarti atas pesan ini CV memberikan uang muka sebesar 5 juta termasuk pajak, kemudian menggunakan Bank Mandiri ya kan. Berarti ada DP-nya. Langsung ke penjualan terus pesanan penjualan. Ya. Penjualan pesanan penjualan. CV berkah abadi. Tanggalnya 7 Juli. Terus ambil dari penawaran. Nggak perlu ngambil lagi. Itu ya. Oke. Kemudian apa lagi nih? PO-nya
0074. Ya. Pengirimnya sama, Juli, 7 Juli. Nah, kalau sudah capture, simpan. Kan cuma nawarin kasih pesan doang, gitu kan? Karena dia ada DP, maka proses uang muka. Tanggalnya berapa tanggalnya? Masih sama ya, 7 Juli. Uang mukanya berapa? Berapa uang mukanya? 5 juta. 5 juta diganti. Gitu ya. Oke. Ini capture. Kalau sudah simpan. Nah, selesai. Lanjut. Yuk dikit lagi yuk. Semangat yuk. Tanggal 8. Apa? Perusahaan mengirimkan barang kepada CP Berkah-Abadi tanggal yang dipesan tanggal 7 menggunakan mobil box dan barang dari gudang depan. Sama kayak tadi. Kalau tadi di menu pembelian, sekarang penjualan. Penjualan, pengiriman, pesanan. Nah, sama ya. CV Berkah Abadi. Saya yakin semuanya bisa kok. Tanggalnya 8 Juli. 8 Juli. Pengiriman menggunakan mobil box. Terus apa? Dari penjualan tanggal 7. Ambil dari pesanan ya. Nah, tuh, lanjutkan. Gudangnya dari depan, ubah gudang. Depan. Gitu ya teman-teman ya. Biar sekaligus. Apalagi? Nggak ada kan? Noise-nya nggak ada. Udah. Kalau sudah, ini ketika ngubah gudang di capture nih. Di sini ya di capture biar percaya aksesornya. Nah, di capture. Ya kan? Ubah capture. Oke, kalau sudah simpan. Lanjut, apalagi? Yuk, satu lagi yuk. Satu lembar lagi maksudnya. Perusahaan melakukan penagihan kepada CP Berkah Abadi atas pengiriman tanggal 8 Juli. Nah, setelah kita kirim, tagih lagi dong, kan sudah dikirim. Nah, penjualan, faktur, sama ya. Konsepnya sama dengan pembelian kok. Sama. Berkah Abadi tanggal 9. Ini banyak kok nggak kompeten karena sudah males ngerjainnya, sudah capek kan hari kedua kadang-kadang. Ambil dari pengiriman. Nah, pengiriman. Oke, ya kan? Berapa ini tagih? DP-nya ada nggak? Ada DP kan? Tuh 5 juta udah ada. Kalau sudah capture. Apalagi pesannya? Cuma nagih doang kan? Belum dibayar kan? Nagih doang. Udah kalau udah simpan. Nggak dibayar sama orang itu. Kita cuma nagih doang. Selesai. Dan yang terakhir. Nah, perusahaan melakukan penjualan tunai. Atas penjualan tunai ini ada biaya angkut sebesar 100.000 tapi pembayaran langsung itu kan nggak ada akun angkut tuh, maka dimasukkan ke dalam akun pendapatan lain. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Yuk semangat yuk, terakhir yuk. Tanggal 10 Juli apa gimana caranya? Penjualan, terus faktur. Tunai itu umum ya, pemasok umum berarti nggak ada ya. Pemasok umum. Jadi bukan PT, ini orang misalkan orang pribadi lah. Tanggal 10 Juli terakhir nih. Terus dari mana? Cari atau ambil? Halo. Cari. Kan nggak ada pesanan sebelumnya, gitu kan? Meja kerja gitu. Ini berarti buat baru ya? Baru. Meja kerja sebanyak 15 piece. Harganya 4,5 plus PPN ya kan?
dari gudang depan. Nah, langsung ganti. Depan. Oke. Lanjut. Apalagi nih? Ada biaya angkut sebesar 100.000. Di mana? Di sini. Ya kan? Sama. Angkut. Bukan angkut, tapi lain-lain. Masuk ke pendapatan lain. Diganti namanya. Apa namanya? Beban angkut. Kok beban ya? Apa namanya? Biaya angkut, sorry. 100.000. Meskipun namanya biaya angkut, tapi masuk ke dalam akun pendapatan lain-lain. Nanti ada di laporan laba ruginya, gitu ya. Langsung dibayar menggunakan Bank Tunai. Mandiri IDR. Gitu ya, teman-teman. Langsung Transfer. diproses. Jadi ketika ngambil ini di capture nih. Capture, tapi sorry waktu memilih ini dulu kita ya memilih pembelian. Nah di sini ya. Bisa dirubah nggak sih? Nggak bisa ya? Ya udahlah. Tadi ingat ya, ketika memilih pendapatan lain-lain di capture itu teman-teman. Ya. Kalau sudah, proses pembayaran menggunakan Bank Mandiri IDR. Mandiri IDR transfer. Tanggalnya 10 Juli. Refresh, ya kan? Udah? Udah, kalau sudah capture, simpan, selesai. Oke, kalau teman-teman bisa mengerjakan ini semua tadi, insya Allah kompeten. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ntar saya kirim itunya. Data capture akurat. Saya kirim nanti ya, ingetin. Itu Pak Oke. pas di capture nih, dimasukin ke Word, itu nggak perlu dibuat keterangan kan Pak setiap yang di capture? Nggak perlu, udah tahu kan. Ya, kalau ada waktu, buat aja buat transaksi tanggal, gini aja keterangannya, transaksi tanggal berapa gitu. Apa ini? Ya. Apa? Oke teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Ini apa? Oke, recordnya saya kirim nanti ya. Saya stop dulu. Iya Pak, rekornya Pak, minta tolong dikirim.